Halo guys, kembali lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Oke guys, seperti biasanya jadi kali ini saya mau membahas seputar Poltekkes. Nah, di sini saya akan memberikan informasi buat kalian 5 hal yang membuat kalian tidak akan diterima di Poltekkes. Hati-hati, jika kalian mempunyai 5 hal ini, kalian tidak akan diterima di Poltekkes. Namun sebelumnya, saya ada informasi dulu nih buat kalian semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Wow, gimana guys? Dengan hanya membeli buku saja, kalian udah mendapatkan bonus yang gak masuk akal kalau menurut saya. Jadi, tunggu apa lagi gitu? Jika kalian gak dipersiapkan dari sekarang, kalian harus berlari besok gitu untuk mempersiapkannya. Persiapkan dari sekarang juga. Oke, langsung saja pada intinya langsung. Jadi kita akan membahas 5 hal yang membuat kalian tidak akan diterima di Poltekkes. Apa saja 5 hal itu? Yang pertama, kalian terlalu santai. Dalam artian terlalu santai di sini, kalian tidak mempersiapkan sedini mungkin untuk masuk ke Poltekkes ini. Ya, mungkin kalian menganggap lah nanti aja persiapannya, kalau udah dekat ya nanti aja lah, H-1, bahkan mungkin sampai tidak ada persiapan gitu. Nah, buat kalian yang mempunyai hal seperti itu, karakter seperti itu, menunda-nunda, bersantai-santai, berleha-leha, jangan mimpi ya kalian bisa lolos di Poltekkes yang kalian inginkan. Karena untuk di Poltekkes itu tidak mudah guys. Kalian butuh perjuangan, kalian butuh persaingan dengan orang-orang di seluruh di Indonesia yang mempunyai kualitas sekolah masing-masing yang berkualitas gitu, dan karakter masing-masing yang berprestasi. Dan kalian hanya santai aja, maka peluangnya mungkin hanya 1 berbanding 10.000 gitu. Jika kalian mau masuk ke Poltekkes, jika kalian hanya bersantai aja dan menunda-nunda dalam artian malas, atau mungkin kalian sombong, merasa udah pintar dan lain sebagainya. Maka di sini kakak tegaskan, kalian jangan santai aja, kalian jangan merasa sombong, kalian jangan merasa puas, dan harus rendah hati supaya kalian mau belajar dan merasa diri kurang. Kalau kalian merasa diri kalian kurang, maka kalian bisa mengupdate diri kalian supaya lolos di Poltekkes impian kalian. Oke, next ke hal yang kedua. Untuk yang kedua, yaitu kalian terlalu berharap ke jalur masuk PMDP. Sebagaimana kita tahu bahwa di Poltekkes itu ada jalur PMDP, si Mama, dan jalur mandiri. Nah, kalian mungkin menganggap jalur PMDP ini adalah jalur yang sangat mudah karena jalurnya menggunakan jalur rapot aja, seleksi nilai rapot aja. Padahal jalur PMDP ini sangat ketat. Mengapa? Karena biasanya peminatnya ini sangat banyak dan juga yang diterimanya hanya sedikit lewat jalur PMDP ini. Lalu kalian hanya mengandalkan jalur PMDP ini. Nanti aja, mungkin saya juga bisa lolos di PMDP, nanti aja, mungkin saya juga mampu kok di PMDP bisa lolos. Nah, hati-hati, karakter yang seperti itulah yang nanti memungkinkan kalian tidak akan diterima di Poltekkes. Jadi kalian jangan terlalu berharap di PMDP ini. Anggap saja jika kalian lolos di PMDP juga, ini adalah bonus kalian, hasil belajar kalian selama 3 tahun.
Dan jika kalian menyimpulkan nilai kalian kurang bagus, maka menurut saya kalian harus persiapkan dari sekarang. Jangan sampai terlalu berharap dengan PMDP. Maka plan B, plan C itu sangat penting sekali buat kalian. Persiapkan untuk jalur Simama yang kuotanya lebih banyak dan melalui jalur ujian tulis real gitu, secara langsung kalian bersaing di sana gitu. Secara langsung hasil kerja keras kalian selama berbulan-bulan belajar kalian pertaruhkan di sana. Dan itu akan lebih nyata gitu, terasa bahagianya karena hasil perjuangan kalian sendiri gitu, secara langsung dan secara berproses. Nah, maka yang paling penting dan yang paling cocok menurut kakak kalian membeli buku tadi gitu. Kenapa? Karena jika membeli buku tadi kalian udah mempersiapkan dari awal, udah berlari dari awal, dari segala informasi, dari seleksi dan lain sebagainya kalian dapatkan di buku itu. Oke, next ke hal yang ketiga nih, adalah kalian salah pola belajar. Wah, emang pola belajar itu ada yang salah? Iyalah. Iya dong. Karena kenapa? Karena untuk masuk Poltekkes khususnya di ujian tulis itu kalian menggunakan soal hot. Dan soal hot ini konsep belajarnya berbeda gitu. Biasanya guru atau mungkin kalian hanya menghafal materi, menghafal soal, mengerjakan soal sesuai materi. Dan untuk soal hot ini berbeda guys, pola belajarnya berbeda. Jadi kalian harus mempelajari konsep setiap materi dan konsep setiap soal. Karena kalau hot ini, satu soal itu bisa meliputi beberapa materi. Ada hubungannya antara materi 1, materi 2. Jadi kalian harus pahami konsep itu. Nah, jika kalian bergabung dan membeli bukunya, kalian nanti akan belajar materi-materi dan konsep soal-soal hot. Kemudian, gimana sih seleksi masuk Poltekkes dan lain sebagainya. So, buat kalian, kalau menurut kakak, perbaiki pola belajar kalian, perbaiki, gabung dengan kursusnya gitu, supaya kalian benar-benar belajarnya sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan untuk seleksi masuk Poltekkes nanti. Ingat, pola belajar kalian harus diperhatikan, itu penting banget. Kemudian untuk hal yang keempat nih, ini ya paling penting juga. Kalian tidak akan lolos di Poltekkes jika kalian kurang mencari informasi. Ibaratnya nih, kalian mau menghadapi medan perang dan kalian kurang mengetahui medan perang tersebut. Ya otomatis kalian kojor, kalian mati gitu di sana. Kalian tidak bisa menang. So, jadi kalian harus mempelajari terlebih dahulu medan perangnya sebelum kalian terjun berperang. Sebelum kalian ujian masuk Poltekkes, sebelum kalian ujian Simama, kalian harus mengetahui medan perang gimana sih di ujian masuk Poltekkes ini dengan mencari banyak informasi. Dan salah satunya jika kalian membeli bukunya, kalian akan mendapatkan informasi, bimbingan, kemudian grupnya, kalian jadi akan update terus mengenai Poltekkes ini guys. Jadi ingat, yang keempat ini kalian harus update informasi kalian mengenai Poltekkes, apalagi jalur-jalur yang diadakan oleh masing-masing Poltekkes. Kalian harus tahu itu, kalian wajib tahu itu. Oke, next, kemudian yang kelima. Yang kelima yaitu kurang latihan soal si Penmaru dan tidak pernah mengikuti tryout-nya. Ingat, soal si Penmaru itu mempunyai soal yang khas. Dan kalian tidak semudah itu perguso. Tidak semudah itu gitu. Kalian jangan menganggap remeh. Kalian harus punya soal si Penmaru tahun-tahun sebelumnya. Pelajari setiap materinya, setiap konsepnya seperti apa. Dan bertahap berproses kalian melangkah dari sekarang. Karena kalau kalian tidak melangkah dari sekarang juga, tidak mempersiapkan dari sekarang juga, kalian harus lari besoknya. Dan orang yang berlari pasti mereka sulit untuk berhasil karena banyak rintangannya. Kemudian jarang ikut tryout. Kata saya tadi, kalian harus rendah diri, merasa diri itu kurang, merasa bahwa persiapan kita itu belum maksimal, merasa masih kurang. Itu dengan kalian mengukur diri kalian mengikuti tryout. Dengan kalian mengikuti tryoutnya, kalian udah bisa mengukur berapa besar sih peluang kalian untuk bisa lolos di Poltekkes. So, jika kalian membeli bukunya, kalian udah mendapatkan 2 kali tryout guys, gratis.
kemudian masuk grup bimbingan dan kursus, mau apa lagi gitu, tunggu apa lagi gitu kalian. Pesan dari sekarang bukunya deh, supaya kalian bisa persiapan dari sekarang juga dan tidak tertinggal informasi mengenai Poltekkes. Ingat, di buku tersebut ada soal asli si Penmaru tahun-tahun sebelumnya, udah ada tes-tes selanjutnya seperti tes kesehatan, PMDP, tes psikotes, tes wawancara ada di buku tersebut, dan kalian juga akan dibimbing di grupnya gitu. Nah, jadi intinya yang kelima, kalian harus berlatih soal si Penmaru tahun-tahun sebelumnya dan berlatih menggunakan tryout. Itu sangat penting sekali jika kalian mau aman dan lolos di Poltekkes yang kalian inginkan. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Ini hanya statement saya, ini hanya pengalaman selama saya bertahun-tahun gitu menggeluti bidang ini mengenai jalur masuk Poltekkes. Silahkan jika kalian sependapat atau tidak, itu terserah kalian. Tapi kalau pendapat saya yang udah berpengalaman bertahun-tahun, ya seperti itulah. Jika kalian mempunyai 5 hal itu, maka kemungkinan sangat kecil kalian lolos di Poltekkes yang kalian impikan. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.